Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Anton? Alhamdulillah sehat baik Bu. Alhamdulillah. Oh ya Pak Anton, katanya hari ini mau melakukan coaching ya Pak Anton ya? Iya betul sekali Ibu. Oh ya, baik sebelum Pak Anton nanti melakukan coaching, nah ini adalah tahap pra-observasi ya Pak ya. Jadi saya nanti di sini sebagai observer, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menilai kesiapan Pak Anton dalam melakukan coachingnya. Nah nanti apa yang akan saya tanyakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian nanti juga akan saya catatkan di dalam form penilaian sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah kira-kira rubrik penilaian coachingnya seperti ini gimana Pak Anton? Oh iya Ibu. Oke, sepakat ya Pak Anton ya. Oke, baik. Saya mulai ya Pak pertanyaannya. Iya. Nah, untuk yang pertama, Pak Anton kan nanti mau melakukan coaching nih. Nah, kira-kira kompetensi apa ini yang akan ditingkatkan Pak Anton dalam proses coaching kali ini? Oh iya terima kasih Ibu. Kompetensi yang akan saya tingkatkan yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh itu, jadi ada 3 ya Pak ya, Iya. dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan Iya. berbobot. Oke, kira-kira nih Pak Anton dalam proses coaching ini nanti yang lebih spesifik yang ingin Pak Anton kembangkan atau tingkatkan itu apa Pak Anton? Ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh iya, berarti nanti saya akan mengamati Pak Anton yang terkait mendengarkan aktif dan Iya. pertanyaan berbobot ya Pak Anton ya. Iya. Oke, kemudian nih Pak Anton, kira-kira nanti apa yang akan kita kembangkan di dalam proses coaching pada kali ini nanti Pak Anton? Iya. Yang ingin saya kembangkan biar nanti berarti coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Jadi Pak Anton mengharapkan coachingnya nanti menemukan masalahnya sendiri Iya. ya. Pak Anton hanya mancing-mancing gitu Iya. ya. Oh iya. Kemudian menurut Pak Anton nih dari proses coaching ini apa yang diharapkan Pak Anton? Yang saya harapkan nanti coach dapat mengembangkan potensinya sendiri. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti proses coachingnya berhasil gitu nih Pak. Iya. Ya baik. Kalau seperti itu, selamat melakukan coaching Pak Anton. Iya. Semoga coaching kali ini lancar, tujuannya juga tercapai. Terima kasih atas observasi ini. Tapi nanti saya pas coaching juga mengamati ya Pak ya. Siap. Oke, nanti setelah itu juga ada pasca observasi. Jadi kita akan ngobrol lagi terkait sesudahnya observasi atau proses coachingnya Pak Anton. Iya. Oke. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama, Selamat Bu. coaching. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ulul. Waalaikumsalam Pak Anton. Gimana kabarnya Pak Ulul? Alhamdulillah Pak Anton baik. Ya, Sudah lama nggak ketemu. Gimana Pak Anton kabarnya sekarang? Alhamdulillah saya juga baik Pak Ulul. Gimana? Ada yang perlu Pak Ulul ceritakan sama saya? Jadi begini Pak Anton, kan kemarin saya WA Pak Anton ya Pak. Iya. Jadi pengen kita ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang sedang saya rasakan Pak. Jadi memang saya di sekolah itu sebagai pembina pramuka Pak. Kebetulan hanya berdua, pembina putra dan pembina putri. Sebenarnya sih ada beberapa, cuma yang aktif hanya 2 Pak. Nah, pramuka itu kan ekstra wajib di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Pak. Iya. Nah, anak minimal harus dapat B lah. Dan untuk dapat B kan minimal ya 80-90% berangkat atau 95% kalau saya targetnya. Nah, tapi ada beberapa anak-anak yang dalam semester ini itu jarang sekali Pak berangkat. Bahkan 1 bulan itu kadang nggak berangkat sama sekali. Begitu berangkat 1 bulan nggak berangkat lagi kayak gitu Pak. Nah, ini kan menjelang akhir semester saya lagi merasakan kegalauan Pak. Jadi supaya ada unsur keadilan bagi anak-anak yang lain itu bagaimana Pak menghadapi anak-anak yang semacam itu Pak. Oh iya. Jadi banyak anak-anak yang tidak berangkat. Iya Pak, betul. Ya, untuk kegiatan ekstra pramuka yang padahal ekstra pramuka itu juga seperti materi yang lain yang untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu Iya. ya. Dan anak-anak banyak yang tidak berangkat itu kira-kira permasalahannya apa Pak? Permasalahannya apa ya Pak? Kalau saya coba untuk telusuri anak-anak mungkin ada beberapa gitu Pak. Dari yang kalau tingkat keseringannya yang sedikit sih Pak, gitu misalnya 1 bulan yang berangkatnya, ada yang jadi ada yang memang faktor yang tidak sengaja misalnya ketiduran. Kalau itu mungkin sudah coba ngobrol dengan anak sudah mulai aktif lagi.
Kemudian yang kedua itu ada yang memang betul-betul malas Pak untuk berangkat pramuka. Mereka menganggap pramuka itu belum penting dan nggak penting. Jadi mereka itu berangkat banyak. Jadi belum menyadari bahwa pramuka itu selain pendidikan karakter juga bagian dari kewajiban mereka di dalam proses belajar dasar pembelajaran Pak di SMP terutama Pak. Gitu. Jadi faktor membangkitkan rasa malasnya itu Pak, apalagi hari Jumat gitu ya Pak. Jadi mereka itu kan Senin sampai Kamis sudah sekolah sore atau biasa, Senin Sabtunya juga masih minggu. Jadi mungkin mereka merasa hari Jumat yang biasanya mereka untuk bermain hanya jadi untuk kegiatan pramuka, sehingga mereka merasa ada saya maunya nggak berangkat lah kayak gitu Pak. Jadi menyadari kewajibannya yang belum Pak, masalahnya itu Pak. Iya, menurut Pak Ulun kan tadi ada anak yang tidak berangkat, pramuka itu yang pertama ada yang malas seperti itu ya. Terus kemudian yang keduanya dianggap tidak terlalu penting seperti itu ya. Nah, menurut Pak Ulun ini kira-kira apa saja Pak untuk menanggulangi supaya anak tersebut mau berangkat lagi Pak, atau antusias lagi untuk berangkat pramuka Pak? Kalau dalam benak saya atau dalam pikiran saya itu kepenginnya kegiatan satu, saya pengennya ada dua usul sih Pak kepada pimpinan, karena bagaimanapun ini saya tidak bisa lepas dari pimpinan ya sebagai nanti ke kepala sekolah. Yang pertama itu saya pengen ada jadwal tambahan Pak untuk nanti anak-anak yang tidak pernah masuk Pak, yang misalnya masih dari 16 pertemuan baru 2-3 pertemuan, otomatis saya harus mengganti mereka. Jadi mengganti pertemuan untuk lagi hari Sabtu, Senin atau ini menjelang apa 1 minggu sebelum ujian mereka tiap hari berangkat untuk mengganti walaupun 1 jam gitu Pak. Solusi yang pertama yang ingin saya. Yang kedua memang saya pengen full Pak dari pagi sampai siang seperti pramuka, mungkin 3 hari untuk anak-anak khusus anak untuk mengganti pertemuan mereka. Jadi saya pengen ada bahasa ganti Pak untuk anak yang kehadiran baru 20 sampai 30 Pak. Sedikit sekali lah gitu Pak. Jadi pengen seperti itu. Saya apakah bisa membangkit dari anak-anak? Semoga dengan saya berharap bisa membangkitkan semuanya kan tadi mengganti untuk syarat nilai. Tentu kan kalau misalnya nanti disepakati, saya tentu ada suatu dari orang tua. Nah, kok ada anak yang pramuka ini enggak, kok hanya anak saya. Nah, itu mungkin untuk menyadarkan orang tua agar juga peran orang tua untuk membangkitkan ke mereka atau kewajiban mereka ekstrakurikuler. Iya betul sekali. Sekarang plan untuk Pak Ulun? Ya, rencana saya mungkin dalam tahap ini saya akan coba komunikasi membina dengan pembantu PKP dan juga dengan unsur pimpinan gitu, karena tentunya harapannya sebelum kegiatan akhir semester ini bisa nutup pertemuan itu dengan tanpa blok atau dengan kegiatan nanti Pak. Harapannya ini kalau disetujui Pak. Jadi rencananya nanti Pak Ulun ini ya betul Pak. Tersebut ya. Bagus sekali Pak. Tersebut apa yang diharapkan Pak Ulun itu bisa. Ya, terima kasih Pak dukungan dan semua kita itu. Iya. Oke, rencana saya berhasil dan dengan gimana Pak Anton, sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah itu. Iya, gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, Pak Anton kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya. Kemudian gimana nih menurut Pak Anton, kompetensi apa dari Pak Anton tadi yang sudah melakukan coaching yang menurut Pak Anton itu sudah tercapai gitu Pak Anton? Iya Ibu, yang pertama saya merasa sudah melaksanakan sesuai alur kita Ibu. Yang kedua, saya merasa sudah mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan bertopik sehingga uji bisa menemukan solusinya dengan baik.
Wah, luar biasa ya Pak Anton ini. Kenapa Pak Anton bisa menilai diri Pak Anton itu seperti itu tuh kenapa? Ya karena saya melakukan ini dengan sesuai dengan alur tirta. Berarti udah sesuai alur tirta yang menurut Pak Iya. Anton ya. Kesempatan kali ini di pasca observasi ini saya mau mengajukan juga beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya dulu Pak? Iya, boleh Ibu. Ya, jadi tadi Pak Anton sudah melakukan coaching dengan baik, luar biasa. Pak Anton juga sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur tirta, dari mulai tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab itu semuanya sudah digali oleh Pak Anton. Kemudian Pak Anton juga sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga, dan saya rasa Pak Anton juga sudah hadir penuh gitu Pak, presence gitu Pak. Nah, makanya kenapa tadi di proses coaching saya juga melihat Pak Anton itu bisa menggali potensi dari Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Pak Anton. Itu kalau pengamatan saya selama tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anton. Nah, dari pengamatan saya ini, kalau menurut Bapak gimana hasilnya? Ya, apa yang sudah Ibu nilai sesuai rubrik penilaian yang sudah disepakati bisa menjadi refleksi untuk diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, ya. Jadi nanti pas proses coachingnya sudah terbiasa dan semakin luar biasa gitu ya Pak ya. Oke, kira-kira Pak Anton dari hasil coaching, kemudian saya juga sudah observasi, rencana tindakan selanjutnya kira-kira Pak Anton mau kayak gimana nih? Biar nanti performanya Pak Anton tuh semakin meningkat gitu Pak. Iya, saya berusaha untuk berlatih dan berusaha menjadi coach yang lebih baik agar supaya coach bisa menemukan permasalahannya sendiri. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk meningkatkan itu semua? Ya, saya sendiri dan dibantu dengan rekan sejawat untuk berlatih menjadi coach seperti itu. Oh iya gitu ya. Jadi nanti perlu dukungan dari beberapa pihak gitu ya Pak ya. Ya, baik Pak, nanti hasil observasi yang tadi sudah dilakukan oleh Pak saya, dan kemudian tadi saya sudah mencatat beberapa hal terkait kompetensinya Pak Anton. Nah, nanti akan saya masukkan ke dalam lembar atau form supervisi akademik gitu Pak. Nah, dari semua yang sudah kita lakukan, dari mulai pra-observasi, kemudian ketika proses observasi, dan sampai sekarang pasca observasi ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Anton dari proses ini semuanya? Ya, saya bisa menjadi coach, memberikan pertanyaan yang bisa mendengarkan dengan baik, seperti itu. Semoga ini, karena ini kita sudah belajar pra-observasi sampai pasca observasi, depannya Pak Anton bisa melakukan coaching dengan jauh lebih baik, potensinya semuanya bisa dikuasai, kehadiran penuh, mendengar pertanyaan berbobot, melakukan coaching sesuai ya Pak ya.